Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Jonas Kevin Agustadi dengan NIM 103012400040 dari kelas IF 4803, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang array dan sebagainya. Jadi kita masuk ke penjelasannya dulu. Jadi apa itu array? Nah, array adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sebuah elemen dengan tipe yang sama dalam di urutan tertentu. Nah, misalnya kita ambil contoh lemari ya. Nah, anggap aja lemari itu arraynya. Nah, di dalam lemari itu ada skat-skatnya tuh buat tiap baju yang berbeda. Nah, itu yang skat-skat itu bisa dibilang namanya indeksnya. Nah, terus misalnya dalam baju-bajunya itu, baju-bajunya itu termasuk elemen dari suatu data. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Misalkan kita ingin membuat suatu program yang dimana kita itu menghitung jumlah ganjil dari suatu elemen. Misalkan di sini kita bikin ada 5 data ya. 5 misalnya. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, kan dari 5 ini kan yang dihitung kan ganjilnya doang. Kita berarti perkirakan hasilnya itu 1 tambah 3 tambah 5. Berarti 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9. Coba ya. Nah, hasilnya 9. Kurang lebih seperti ini. Nah, dan tanpa lama lagi, mari kita masuk ke pseudocode-nya terlebih dahulu. Pseudocode-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita masukkan dulu program utamanya, yaitu total ganjil. Dan kita di sini ada kamus yang untuk global dan untuk lokalnya. Untuk globalnya kita buat seperti ini, const nmax integer 100. Jadi ini artinya itu nmax-nya itu udah konstan 100. Nah, lalu ini ada type nilai array 0. Ini maksud 0 titik nmax of integer. Ini maksudnya itu si nilainya itu kita bikin jadi tipe data, jadi si array dari nmax ini. Nah, 0 sampai 0 titik nmax ini artinya si arraynya itu berisi 0 sampai nmax, yaitu 0 sampai 100. Untuk lokalnya seperti ini, seperti biasa, x-nya integer, n-nya dari tipe data yang tadi ini, yaitu nilai, lalu kita masukkan input si x-nya ini, lalu baca array, yaitu ini prosedurnya, dan ini untuk jumlah ganjilnya itu kita gunakan function. Lalu kita masuk ke baca array ya, yang prosedur ini. Jadi kita membutuhkan si nilai n-nya itu bisa dibilang bersifat universal. Jadi kita gunakan si n-nya ini menjadi pointer in out. Nah, kan di sini in out. Dan ini di sini kita itu kan ini nx ya. Di sini kita menjadi a dan n. N-nya jadi a, lalu x-nya jadi n. Nah, lalu kita lihat ini kamusnya i integer, lalu kita looping aja. Karena ini cuma baca array, jadi algoritmanya sangat simpel ya, seperti ini saja. Loopingan i dari 0 sampai ke n, yaitu si inputan yang tadi kita masukkan. Lalu selanjutnya kita menghitung si jumlah ganjilnya. Kita gunakan si function. Jadi seperti ini. Function jumlah ganjil nilai a yang n x ini yaitu a, n, hasilnya integer, lalu kamusnya total dan i-nya. Nah, di sini kita bikin si totalnya itu menjadi 0 dulu. Karena kan untuk loopingan ini kan pasti kita harus bisa dibilang ada hasilnya dulu lah. Nah, kita bikin 0 dulu aja nih si totalnya. Lalu for i, ya ini seperti biasa for loopnya, maaf. Nah kan for-nya i dari 0 ke n yang inputan tadi. Lalu di sini tuh if a array i. Nah, maksudnya array i ini dari yang ini ya. Nah, yang baca array ini misalnya kan tadi kan ini ya. Misalkan input 5 gitu. Yang seperti tadi contoh ada elemen awal sampai akhirnya itu 1 2 3 4 5. Nah, 1 2 3 4 5 itu masuk ke array ini yang a, array i ini. Lalu tinggal
operasikan saja seperti biasa. Misalnya nih tuh, if misalkan kita mulai dari awal tuh 1 ya, 1 modulo 2 apakah 0? Enggak ya. Nah, karena dia bukan, jadi dia langsung keluar aja. Nah, maksudnya ke sini, karena kan dia ganjil ya. Jadi masukin ke total sini. Lalu kalau 2 hasilnya 2 modulo 2 itu 0, berarti dia dibuang. Lalu 3 modulo 2 bukan 0 dimasukin, hingga seterusnya. Makanya tadi hasilnya bisa 9, karena seperti inilah bentuk untuk mencari ganjilnya. Lalu tinggal di return total. Nah, total yang dihasilkan tadi. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat bahwa ini baca arraynya kan udah dapat. Nah, dan ini tinggal udah hasilnya akan otomatis muncul. Dan seperti inilah bentuk kodenya jika diimplementasikan dari pseudocode ke bahasa Go. Bentar, kita bikin 2 window ya. Nah, tuh bisa dilihat ini package manager programnya, terus kamusnya. Yang cons ini itu namanya global ya. Nah, makanya di sini pseudocode namanya juga global. Lokal itu yang di dalam si programnya, program inti itu. Yang X sama N ini, ya ini sudah biasa. Lalu, nah ini ada prosedur. Oh ya, ini benar. Ini prosedurnya tuh. Ini function baca arraynya. Nah, kan bisa dilihat I-nya I-nya itu dari 0 dari 0 ke N. Ini buat bacanya. Itu function scan untuk kita masukkan si yang ingin kita masukkan datanya ke elemen ini. Lalu jumlah ganjil ini operasi untuk mencari si ganjilnya, lalu ditotalkan pakai total plus sama dengan array I. Ya, kalau di Golang kita bisa pakai yang ini ya, total plus sama dengan. Tapi kalau di pseudocode lebih baik gunakan ini aja. Total sama dengan total ditambah array I-nya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.